hari ini kita bisa berkumpul, bisa mendengarkan, insya Allah mendengarkan kajian bersama Ustadz Abdullah Amin. Insya Allah dibarengkan dengan kajian offline beliau. Semoga kita mendapatkan ilmu dan keberkahan dari ilmu yang disampaikan Ustadz kita Abdullah Amin. Langsung saja, Ana mempersilahkan Ustadz Abdullah Amin. Fadhal masykuran ya Ustadz. Pada saat beliau hidup di zaman Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah, pada waktu itu adalah saat di mana pemerintahan Bani Abbasiyah dipimpin oleh Al-Ma'mun, putra Harun al-Rashid, terpengaruh, didekati oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah. Tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang pertama muncul Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi seorang tokoh Mu'tazilah yang kemudian setelahnya diteruskan oleh Ibnu Abi Du'ad pada masa Al-Wasith. Pada masa Al-Ma'mun, yang dekat dengannya adalah Bishr al-Marisi yang mendekati penguasa pada waktu itu dan menanamkan akidah Mu'tazilah, di mana salah satu di antara akidah Mu'tazilah pada waktu itu adalah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran bukan firman Allah, tetapi adalah kalimat ucapan yang diciptakan oleh Allah. Ini yang tidak pernah ada di dalam akidah para salaf, tetapi dimunculkan oleh kelompok Mu'tazilah. Subhanallah. Dan ini sebenarnya hasil dari akal, pemikiran yang terbatas, yang sangat sempit jalan pemikiran mereka kaum Mu'tazilah, yang mengedepankan akal, bahkan menjadikan akal itu sebagai ukuran dan patokan kebenaran. Bahkan seandainya ada wahyu, ada Al-Quran atau ada hadis, apalagi hadis Rasulullah, yang tidak sesuai dengan akal, maka yang didahulukan adalah akalnya, bukan Al-Quran ataukah dalil ataukah hadis. Subhanallah. Kenapa? Mereka mempunyai kaidah bahwa kebenaran itu bisa diketahui dengan akal. Bahkan kebenaran Al-Quran dan hadis itu diketahuinya adalah dengan akal.
ketika terjadi pertentangan antara akal dengan wahyu dari Quran ataupun hadis apalagi, maka yang didahulukan adalah akalnya. Yang didahulukan adalah akal. Ini sebuah kaidah yang merusak tatanan sebelumnya, yang merusak apa yang sudah mapan, sudah paten sebelum munculnya kelompok ini. Karena sebelum itu tidak pernah dikenal kaidah ini. Mereka, para ulama, para salafus saleh, yang mereka ketahui dan yang mereka fahami bahwa ketika datang dalil Al-Quran ataupun hadis sunnah Rasulullah yang sahih, maka dalil itu yang dipakai. Meskipun kelihatannya susah difahami oleh akal manusia, tidak bisa difahami dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar, dari apa yang bisa mereka indra. Tetapi ketika bertentangan ataukah tidak bisa dicerna oleh akal mereka yang terbatas, justru mereka kaum Mu'tazilah ini tidak mengambilnya. Nah, para salafus saleh mereka lebih mendahulukan dalil, Artinya kalau datang dalil itu adalah dari Allah dan Rasul-Nya, maka diterima. Dan akal manusia, karena keterbatasan akal ini tidak akan bisa menembus sesuatu yang memang bukan batasannya, memang bukan jangkauan akal. Seperti perkara gaib, di mana Allah, bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan akal, dan akal memiliki keterbatasan. Akal manusia itu sebagaimana indera manusia yang juga terbatas. Indera manusia itu terbatas, dan akal salah satu di antara ciptaan Allah. Makhluk yang Allah ciptakan dengan keterbatasannya sebagaimana indera manusia. Maka tidak bisa dijadikan landas. Tetapi Allah menciptakan akal manusia adalah untuk memahami. Allah ciptakan manusia bisa melihat, bisa mendengar, bisa membaca, menggunakan akalnya. Ini semuanya fasilitas yang Allah berikan untuk memahami, melihat dalil-dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dan apa yang ada di alam semesta ini agar dijadikan pelajaran bagi manusia. Nah ini. Tetapi kaum Mu'tazilah mengangkat akal melebihi kapasitasnya hingga menjadikan sebagai penentu kebenaran. Ini kebelingernya, asal kebelingernya Mu'tazilah, kaum aklaniun, kaum rasionalis yang mereka mengedepankan akal ini. Ketika mereka salah dalam mukaddimahnya sudah salah. Ini pendahuluan kaidahnya ini sudah salah duluan. Yaitu apa kaidahnya? Ini kaidah besarnya mereka. Kalau terjadi pertentangan antara akal dengan apa? Dengan nakal. Nakal itu Al-Quran atau dalil Quran dan Sunnah. Maka yang didepankan akal. Ini pernyataan tegas mereka. Artinya mereka betul-betul mendahulukan akal. Kenapa? Akal itu adalah asal kenapa bisa membenarkan, mengetahui kebenaran Al-Quran. Itu dengan akal. Maka kalau terjadi pertentangan harus didahulukan akal. Nah inilah kebelingernya mereka. Nah inilah yang akan kita bahas kali ini adalah apa yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad menulis kitab ini
yang judulnya Usulus Sunnah. Usulus Sunnah ini sebuah judul yang mengandung kata-kata sunnah, kata sunnah, dan didahului dengan usul yang artinya secara bahasa dulu aslun atau usul bentuk jamak dari asal, bentuk jamak dari asal, yang artinya bisa bermakna fondasi. Ini makna pertama dari aslun. Ketika disebut asal dari bangunan. Asal itu bahasa Arab. Asal itu berasal dari bahasa. Sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, bisa bermakna kalau kita mengartikan sumber. Asal itu adalah apa? Ini asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Tapi ketika disebut dalam bahasa Arab, asal pohon atau asal bangunan. Asal bangunan itu artinya fondasi bangunan. Ini asal bangunan. Kemudian kalau disebut asal pohon, itu maknanya adalah akarnya dan batang paling bawah ini. Bagian paling bawah dan termasuk akarnya pohon, ini disebut dengan asal. Itulah yang merupakan sumber bahasa Indonesia ini. Kebanyakan kata serapan bahasa Indonesia ternyata mayoritas adalah bahasa serapan, bahasa Indonesia serapan, karena banyak serapan dalam bahasa Indonesia. Baik itu dari bahasa daerah di Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sumatera dan yang lainnya. Tetapi yang paling banyak justru berasal dari bahasa serapan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baku, yang sudah menjadi kata baku. Karena itu banyak kalimat dalam bahasa Indonesia atau kata dalam bahasa Indonesia yang memang kalau kita hilangkan, seandainya dihilangkan seluruh kata serapan dari bahasa Arab, habis. Majelis Permusyawaratan Rakyat, semuanya bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat, itu semuanya bahasa Arab. Dewan itu bahasa Arab, majelis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, perwakilan wakil itu bahasa Arab. Peran saja yang bahasa Indonesia, per dan an-nya yang bahasa Indonesia. Tapi wakil itu bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab. Rakyat itu bahasa Arab. Imam makmum mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu itu bahasa Arab. Bahasa Arab semua. Demikian juga terlalu banyak untuk disebutkan. Kalau kita setiap hari menggunakan bahasa Indonesia yang sudah dihilangkan dari bahasa Arab, susah. Ini hari apa? Hari Ahad. Cuma kalau orang Indonesia ini kemudian muncul Minggu, jadi cuma Minggu saja yang bukan dari bahasa Arab. Soal yang lainnya sudah masuk hari Senin sampai Sabtu itu bahasa Arab. Kita menyebut apa? Ya kan? Masya Allah. Nah, kita kembali kepada kalimat atau kata usulus sunnah yang asal, ini asal lagi ini, asalnya adalah dari bahasa Arab, usul, untuk jamak dari asal, yang artinya lebih mengarah kepada dua arti yang juga berasal dari bahasa Arab, yaitu apa? Fondasi, dan fondasi adalah suatu yang merupakan landasan, dan inilah makna yang sangat mendasar.
Itu sesuatu yang menjadi prinsip atau pokok-pokok dari sesuatu. Nah, ini atau akarnya disebut dengan akar atau asal sunnah. Ini karena memang ini menjadi sesuatu yang mengakar di dalam hati. Mengakar di dalam hati. Ini akidah. Nah, disebut dengan as-sunnah. As-sunnah ini juga banyak digunakan oleh para ulama selain Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Seperti halnya as-sunnah yang ditulis oleh Ibnu Abi Asim. Syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Istilah ahli sunnah, sunnah ini lebih mengarah kepada makna akidah. Sunnah yang ditulis oleh Ibnu Abi Asim, yang ditulis oleh putranya Imam Ahmad bin Hanbal, yang ditulis oleh Imam Muzani. Al-Muzani menulis kitab Syarah Sunnah. Syarah itu artinya penjelasan. Ini penjabaran. As-sunnah juga memiliki makna yang sama dengan kitab usul sunnah. Dan ternyata seluruh kitab-kitab mereka para ulama yang mengandung judul kata as-sunnah, ternyata mayoritas itu adalah kitab-kitab yang berisi prinsip-prinsip akidah atau penjelasan akidah secara detail. Seperti kitab Al-Lalakai yang judulnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Syarah penjelasan usul pokok-pokok i'tiqad akidah Ahlussunnah. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di sini sering disebut kata sunnah. Nah, kata sunnah inilah yang kita harus memahaminya. Nah, kenapa para ulama menggunakan istilah sunnah? Kenapa banyak menggunakan istilah sunnah? Karena memang demikianlah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, sataftariqu ummati ala salasin sab'ina firqah. Nah, Rasulullah menyebutkan akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, wahyal jamaah. Disebut kecuali satu. Semuanya di neraka kecuali satu, wahyal jamaah. Yaitu al-jamaah. Disebut dengan al-jamaah. Yaitu apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sebagaimana dalam riwayat yang lainnya, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Nah, di dalam hadis yang lainnya disebutkan tentang adanya perpecahan di umatku, di umat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memberi nasihat kepada para sahabat dengan nasihat yang sangat mendalam sampai para sahabat menangis. Karena mereka merasa kayaknya ini wasiat seperti wasiat orang yang mau meninggal, orang yang mau berpisah. Orang yang mau berpisah, mau meninggalkan, baik itu berpisah dalam artian pergi jauh, gak kembali lagi, ataukah orang yang mau meninggal. Seperti orang muwaddi'. Muwaddi' orang yang mau mengucapkan selamat tinggal. Itu muwaddi'. Maka mereka minta wasiat. Fa'usina. Maka Rasulullah SAW kemudian berpesan, usikum, aku wasiatkan pada kalian bisam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Wa in abdun habasyi, meskipun yang menjadi penguasa adalah budak Ethiopia. Fa innahu, karena sesungguhnya man ya'ish minkum, orang yang hidup setelah ini, orang yang hidup sepeninggalku. Ini man ya'ish minkum ba'di, orang yang hidup
sepeninggalku, kata Rasulullah SAW, fasayara ikhtilafan katsira. Ini saya bakal melihat perselisihan yang banyak. Tadi disebutkan akan terjadi perbedaan sampai 73. Banyak sekali. Ini ikhtilafan katsira. Maka kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Apa yang dimaksudkan dengan sunnahku di sini? Banyak kita ini memahami kalau sunnah itu yang penting tidak wajib. Iya kan? Ini istilah yang memang banyak digunakan. Dan kita pahami demikian. Ini makna sunnah. Tetapi itu salah satu di antara makna sunnah. Bukan satu-satunya. Tapi salah satu dari makna sunnah. Memang makna sunnah di dalam istilah syar'i memang salah satunya juga digunakan makna ini oleh Rasulullah. Nah, ini ketika ditanya Rasulullah apakah ini adalah sesuatu yang wajib, tapi Rasulullah mengatakan tidak, tapi sunnah. Tidak, tapi apa? Sunnah. Artinya tidak wajib. Tetapi sesuatu yang diutamakan, dapat ganjaran kalau orang melakukannya. Tapi tidak dosa kalau tidak melakukannya. Ini makna sunnah. Yang tidak sampai wajib, tidak berdosa kalau tidak melakukannya. Tetapi ini salah satu dari makna sunnah. Tetapi makna sunnah yang digunakan dalam banyak hadis, maknanya bukan itu. Maknanya bukan yang tidak wajib. Tetapi dalam hadis Rasulullah ini wajib alaikum. Kata alaikum ini dalam bahasa Arab artinya yang wajib, yang harus dilakukan. Fa'alaikum, kata Rasulullah. Ini ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi perselisihan, kalian bakal melihat perselisihan yang banyak. Yang tadi disebutkan 73 perpecahan ataukah kelompok yang akan memahami agama ini berbeda-beda. Ikhtilafan katsiran. Ini sudah disebutkan Rasulullah. Artinya Rasulullah menyebutkan akan terjadi sesuatu di waktu yang akan datang sepeninggal Rasulullah. Ini betul-betul umat ini berada dalam perselisihan yang banyak. Maka wasiatnya Rasulullah ketika terjadi perselisihan, Rasulullah tidak mengatakan bersatulah kalian. Tidak. Ya, bersatu meskipun berbeda, ya. Berbeda akidah, berbeda pemahaman, tidak. Rasulullah tidak berpesan itu. Yang penting bersatu. Silahkan berpecah belah, silahkan bercerai-berai, berbeda pemahaman, akidahnya macam-macam, silahkan. Yang penting bersatu. Tidak demikian. Tidak demikian. Tidak juga kemudian silahkan memahami sendiri-sendiri. Silahkan disesuaikan dengan kondisi, silahkan disesuaikan dengan tempat masing-masing. Tidak. Tapi yang diwasiatkan Rasulullah fa'alaikum. Ketika muncul atau terjadi perselisihan, fa'alaikum. Maka satu yang diwajibkan Rasulullah, bisunnati. Yang wajib dipegang itu adalah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, ketika disebut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, maka ini sudah tidak bisa difahami dengan makna sunnah yang artinya tidak wajib. Karena sudah disebutkan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, ini harus dipahami. Kalau sunnah tanpa embel-embel sunnahku, sunnah khulafa'ur rasyidin, ini mungkin salah satu maknanya adalah tidak wajib. Tapi ketika sudah disandarkan kepada sunnahku, sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnahnya fulan, maka ini bukan lagi sunnah dalam istilah tidak wajib. Tetapi kalimat yang mungkin bisa diterjemahkan secara langsung dalam bahasa Indonesia adalah wajib kalian berpegang teguh dengan ajaranku.
Dengan apa? Ajaranku, dengan prinsipku, dengan apa yang aku jalankan, apa yang aku ajarkan. Nah ini makna sunnahku. Jadi apa yang aku ajarkan, apa yang diajarkan Khulafaur Rasyidun, apa yang telah aku jalankan, ini maknanya. Sunnah bisa bermakna jalan atau prinsip. Ini jalanku, sunnahku. Dan jalannya para sahabat Khulafaur Rasyidun. Sehingga makna sunnah dalam kata-kata sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidun ini sebenarnya ajaran. Nah, ajaran Rasulullah SAW itu bukan hanya masalah sholat, ritual ibadah, tata cara ritual ibadah, tetapi mencakup bahkan yang paling mendasar dari ajaran Rasulullah, itu adalah akidah. Ini yang paling ditanamkan pertama kali oleh Rasulullah ketika Rasulullah di Mekah 13 tahun. Ini belum diwajibkan sholat. Sholat disyariatkan, tetapi belum menjadi sebuah kewajiban. Rasulullah yang wajib menjalankan sholat. Tetapi tidaklah ada batasan atau belum ada batasan wajib sholat 5 kali dalam sehari. Baru setelah Rasulullah di akhir fase Mekah, Rasulullah Isra dan Mi'raj, diisrakan dan dimi'rajkan, maka Rasulullah ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan kewajiban sholat yang asalnya 50 kali sampai akhirnya bolak-balik kepada Nabi Musa, akhirnya kemudian berakhir minta keringanan sampai diberikan oleh Allah 5 kali sholat, diterima oleh Rasulullah. Nah, inilah baru wajib sholat 5 kali. Kemudian yang lainnya ini juga datang setelah itu, setelah di Madinah wajibnya membayar zakat, kemudian puasa, haji, dan yang lainnya, syariat-syariat yang lainnya, menutup aurat laki perempuan, masalah warisan, masalah wudhu juga baru diwajibkan ketika di Madinah. Demikian hingga seluruh syariat itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla pada saat sudah berada di Madinah. Ketika di Mekah, maka yang paling pertama kali dan terus menerus setiap saat ditanamkan adalah akidah tauhid. Akidah tauhid ini yaitu akidah-akidah yang harus diyakini, ditanamkan dalam hati. Ini sebenarnya yang menjadi inti dari sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasul. Karena itu kalimat sunnah, kata-kata sunnah dalam literasi atau tulisan para ulama, judul-judul kitab para ulama, termasuk usul sunnah, termasuk kitab ini, maka itu maknanya adalah merupakan pokok-pokok akidah, usul, pokok-pokok atau prinsip-prinsip sunnah, ajaran Rasulullah atau akidah. Akidah tetap yang telah dijalankan, diyakini oleh Rasulullah beserta para sahabat Rasulullah SAW. Nah ini, sehingga Rasulullah SAW ketika menyebutkan wasiat usikum bitaqwa wasallallahu wa in Abdul Habsyi, meskipun budak Ethiopia, tetap kalian mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Karena ketika kalian itu sepeninggalku nanti akan terjadi perselisihan, maka wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi inilah yang menjadi prinsip akidah. Dari hadis ini, Imam Ahmad bin Hanbal menuliskan pokok usul sunnah indana. Kata Imam Ahmad,
usulus sunnati indana. Usulus sunnah, prinsip sunnah di sisi kami adalah ini at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh ashabul Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW, yang dipimpin sepeninggal Rasulullah oleh khulafa'u ar-rasyidun. Masya Allah. Sehingga ini menjadi prinsip paling pertama yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Ushulus Sunnah ini. Yang paling pertama kali disebut adalah makna dari hadis tadi. Makna dari hadis yang diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang menyebutkan wasiat Rasulullah SAW tadi. Itu apa? Untuk berpegang teguh alaikum bisunnati sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah. Nah, Imam Ahmad mencukupkan dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat. Karena mereka tidaklah lepas dari sunnah Rasulullah. Tidak ada satupun ajaran para sahabat khulafa'ir rasyidun di masa khulafa'ir rasyidun yang menyimpang. Tidak ada. Seluruh ajaran yang dijalankan oleh khulafa'ir rasyidun sesungguhnya adalah merupakan perwujudan. Kalau bahasa kita pengejawantahan, ya. Merupakan bentuk perwujudan dari pelaksanaan dari apa yang sudah diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Ini sesungguhnya khulafa'ir rasyidun, mereka di masa mereka sesungguhnya merealisasikan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Apa yang sudah diajarkan Rasulullah SAW kepada mereka, para sahabat. Sehingga tidak ada di masa khulafa'ir rasyidun perselisihan akidah. Kalau masalah perselisihan atau perbedaan fikih, itu sudah terjadi di masa Rasulullah, bukan sesuatu yang baru. Perbedaan fikih, tapi bukan perbedaan pemahaman, perbedaan akidah. Meskipun terjadi di masa khulafa'ir rasyidun, bahkan terjadi sampai ada peperangan, perang antara para sahabat. Perang Jamal, perang Siffin, ada lagi yang lainnya. Maka dua peperangan ini yang di dalam peperangan tersebut masing-masing kelompok yang berperang ada sahabatnya. Ada sahabatnya. Tetapi tidak ada perbedaan pemahaman. Tidak ada akidah yang berbeda. Yang sesungguhnya penyebab terjadinya peperangan, kalau ditelusuri secara utuh, ditelusuri secara mendetail, secara menyeluruh, dari sebab peperangan, terjadinya peperangan Jamal, perang Siffin, bukan perbedaan akidah, juga bukan rebutan kekuasaan, tetapi terjadinya karena miskomunikasi. Misunderstanding. Terjadinya karena ada pihak ketiga yang menyebarkan hoax. Pihak ketiga yang menyebarkan apa? Ini sesungguhnya bahayanya hoax. Bahayanya berita apa? Berita dusta. Dan itu sampai sekarang itulah penyebab perpecahan, penyebab peperangan. Itu salah satunya yang paling mendasar. Ternyata adalah karena apa? Memang sengaja disebarkan berita hoax ini untuk mengadu domba, untuk menyebarkan kekacauan. Dan itu dilakukan oleh seorang yang asalnya Yahudi masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Ini bisa dipastikan ini orang bukan masuk Islam dengan ikhlas.
Karena apa? Karena dia merusak, betul-betul merusak kaum muslimin, menyebarkan informasi keliling ke berbagai negeri untuk merusak kaum muslimin, memecah belah, memfitnah. Dan dimulai pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, ketika Umar terbunuh oleh seorang majusi Abu Lu'lu'ah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah merupakan titik balik, dan dikatakan oleh Rasulullah sebagai apa? Pintu fitnah. Disebutkan, dan yang menyebutkan Rasulullah meskipun tidak secara langsung, tapi melalui Hudzaifah. Rasulullah menyebutkan Hudzaifah kepada Hudzaifah bin Yaman. Dan Hudzaifah menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Umar, mana di antara kalian yang mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang fitnah? Ini masa kekhilafahan Umar. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Umar itu punya majelis syura, tim penasehat. Salah satu tim penasehatnya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ini sahabat Rasulullah yang memang menjadi salah satu sahabat yang memiliki keistimewaan, kekhususan, yaitu hadis-hadis tentang akhir zaman, hadis-hadis tentang orang-orang munafik, nama-nama orang munafik. Yang ini memang bukan untuk konsumsi umum, bukan hadis yang disampaikan, disebarkan, tapi memang informasi khusus. Hudzaifah mendapatkan, bahkan Umar tahu, Hudzaifah ini mendapatkan informasi dari Rasulullah yang tidak bisa disebarkan, bahkan kepada Umar sekalipun. Tapi Umar bin Khattab ngengkel, bahasa kita ini, mendesak Hudzaifah untuk menyampaikan siapa. Ini tanya siapa nama orang-orang munafik. Saya termasuk apa enggak? Dia nggak pengen tanya detail nama-nama munafikin. Tapi yang penting, ada nggak nama saya di dalam? Ada nggak nama saya? Subhanallah. Didesak. Hudzaifah pada asalnya tidak mau menyebutkan. Sampai akhirnya ketika didesak, Hudzaifah menjawab, tidak. Maksudnya nggak termasuk apa? Dalam daftar hitam. Daftar apa? Kaum munafikin. Jangan tanya lebih dari itu, kata Hudzaifah. Terus pokoknya Umar bin Khattab sudah merasa tenang, sudah nggak penting baginya. Tidak penting baginya ini orang munafik atau bukan siapa. Yang penting saya tidak termasuk. Itu yang ingin diketahui oleh Umar. Itu saja. Maka Umar menjawab, sudah selesai. Yang penting saya tidak termasuk dalam daftar. Umar merasa aman. Sampai Umar saja khawatir jadi munafik. Bayangkan. Nah itu. Nah di sini para khulafa rasyidun, mereka adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan itu sesuai dengan apa yang diajarkan. Karena itu ketika terbunuhnya Umar bin Khattab, Hudzaifah menyatakan, ketika ditanya oleh Umar, ketika ditanya tentang fitnah, Hudzaifah menjawab, fitnah seseorang dihalang hartanya dalam keluarganya bisa dihapus dengan sholat, puasa. Kata Umar, bukan itu yang aku tanyakan, bukan itu yang aku maksudkan. Tetapi Rasulullah pernah menyebut fitnah yang datang seperti gelombang lautan. Saya pernah dengar selentingan Rasulullah pernah menyebutkan. Tapi Umar tidak pernah dengar langsung. Ini ceritanya. Umar tidak pernah dengar langsung ketika Rasulullah menyebutkan akan datang fitnah yang datang seperti ombak. Yang saya maksudkan itu, kata Umar, fitnah yang datangnya seperti ombak di lautan. Ombak di lautan. Bagaimana ombak itu sifatnya?
datang pergi, iya kan? Ya, ini jadi pasang kalau pas lagi pasang atau pas lagi besar ombaknya, kadang besar, kadang kecil. Demikian ombak lautan. Itu yang ditanyakan oleh Umar. Fitnah yang akan datang setelah Rasulullah wafat, yang datangnya seperti ombak. Kata Hudzaifah, malaka wala ya Amirul Mukminin. Itu kamu nggak bakal dapat ya Amirul Mukminin. Itu bahasanya. Kalau seandainya diterjemahkan bebas, kamu nggak bakal ketemu. Kamu nggak bakal apa? Bukan nggak. Nah ini bahasa kita, kamu nggak menangi. Nggak akan mengalami fitnah itu. Malaka wala ya Amirul Mukminin. Kamu nggak bakal menangi wahai Amirul Mukminin. Ini bahasa kita. Karena apa? Fa'innahu bainaka wa bainahu babun. Antara engkau dengan fitnah itu yang datang seperti gelombang, itu ada pintu, ada batas, ada apa? Pembatas. Engkau nggak akan kena fitnah itu. Kata Umar, lah pintu itu nanti terbuka atau terpecah. Pintunya itu pecah atau pintunya ini terbuka. Kata Hudzaifah, pecah. Pintu itu bakal apa? Bakal pecah, bukan terbuka. Kata Umar, kalau pecah, ya nggak bisa ditutup lagi. Kalau masih terbuka, tutup, ya kan? Tapi kalau pecah pintunya, ya nggak bakal bisa lah tertutup lagi, nggak bakal, sudah terbuka terus. Iya. Pecah. Umar langsung paham, oh ini pintunya pecah. Sampai di situ pertanyaan Umar. Nah, ketika itu Hudzaifah, para sahabat atau orang-orang yang berada pada waktu itu bersama Umar, mereka tidak atau sungkan untuk bertanya kepada Hudzaifah. Ini bertanya kepada Hudzaifah. Cuma mereka tanya, Hudzaifah, Umar tahu nggak pintu itu? Umar tahu nggak? Kenal nggak pintu itu? Kata Hudzaifah, ya kenal. Seperti halnya Umar tahu setelah malam ada siang. Setelah malam ada apa? Siang. Maksudnya apa? Ya jelas pasti setelah siang ya malam, setelah malam ya siang. Maksudnya Umar tahu betul siapa pintu itu. Akhirnya mereka sungkan juga tanya siapa kalau gitu ya. Akhirnya Hudzaifah ketika didesak tanya siapa pintu itu? Ya Umar. Umar pintunya. Nah sehingga fitnah itu akan terus setelah terbunuhnya Umar. Dan memang pecah. Pecah itu artinya apa? Terbunuh, meninggal. Nah disitulah setelah Umar terbunuh, Utsman bin Affan naik menjadi khalifah. Maka setelah itu banyak muncul berbagai kelompok. Muncul berbagai kelompok. Muncul yang pertama kali kelompok ini. Abdullah bin Sabah ini yang menyebarkan fitnah kepada Utsman. Itu sepanjang kekhilafahannya Utsman. Sepanjang kekhilafahan Utsman sedikit demi sedikit disebarkan. Pada masa Utsman, Umar, nggak ada yang berani dengan Umar. Tidak ada yang berani. Tetapi meskipun dengan keputusan yang sama, tapi yang melakukan adalah Utsman. Ini beda tanggapannya. Nah, mereka di masa Umar nggak berani. Tapi di masa Utsman, nah, mereka mulai membicarakan dan memfitnah. Ini bahwa Utsman KKN. Jadi fitnah KKN itu sejak lama memang sudah ada. Jadi tuduhan apa? KKN itu memang sudah sejak zaman dulu. Dan itulah salah satu sumber kekacauan. Ini berita hoax tentang KKN yang Utsman. Itu yang paling banyak muncul. Hingga terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan. Nah,
Kita kembali kepada apa yang disebut Rasulullah SAW tentang munculnya fitnah, tentang munculnya berbagai kelompok yang sesat. Dan terjadilah perpecahan setelah itu. Setelah akhirnya Utsman dikudeta, terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Jadi intinya seperti itu. Tetapi Rasulullah SAW berpesan, wajib berpegang kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Karena bahkan kalau orang itu berpegang dengan sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin, pemahamannya tidak akan menyimpang. Tapi ketika sudah menyelisihi apa yang dijalankan oleh khulafaur rasyidin, akidah yang diajarkan, maka mulai di situ sedikit demi sedikit mereka menyimpang. Ini akidah. Yang muncul pertama kali itu masih di masa khulafaur rasyidin. Itu adalah fitnah Qadariyah. Muncul kelompok apa? Qadariyah. Yang jelas seluruh pemahaman yang sesat itu tidak mengikuti sahabat. Seluruh kelompok yang sesat tidak ada satupun sahabat Rasulullah. Meskipun munculnya masih ada para sahabat. Karena sahabat masih ada sampai pada masa Muawiyah. Masanya Khulafa Bani Umayyah. Khilafah Bani Umayyah. Itu masih ada para sahabat radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu masih hidup. Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim. Tapi para sahabat mereka tidak ada satupun yang mengajarkan pemahaman yang menyimpang. Sehingga seluruh kelompok yang muncul, mayoritas, bahkan hampir semua kelompok yang sesat itu munculnya dari arah timur, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah. Dari Irak, sekitar Irak, Kufah, Basrah, semuanya ternyata Qadariyah juga dari Irak. Khawarij juga dari sana. Syiah juga dari sana. Mu'tazilah juga dari sana. Jadi semua kelompok sesat ini dari arah Irak. Sumbernya atau datangnya. Seperti yang disampaikan Rasulullah. Seperti yang persis sebagaimana disebut. Min huna yatla'u qardu syaitan. Dari sana munculnya tanduk setan. Ini apa maksudnya tanduk setan? Dari kesesatan, berbagai kesesatan dari sana munculnya. Fitnah, bahkan terjadinya peperangan, perang Jamal, perang Siffin, itu ketika Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Kufah ya di Irak. Kufah itu di Irak. Karena Pak yang membunuh Utsman dari Irak. Sumbernya Abdullah bin Sabah berhasil menggalang kelompok yang terfitnah ini yang paling banyak dari Irak, dari Basrah dan Kufah. Sebagian kecil dari Mesir. Tapi mayoritas mereka datang membunuh, mengkudeta, demonstrasi pertama. Demonstrasi pertama ini dari Irak. Rombongannya dari Irak. Dan yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan Utsman juga dari Irak. Termasuk yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga dari apa? Irak. Yang membunuh Husain juga dari apa? Juga ketika di Irak. Dan Karbala di Irak. Irak masa itu, kalau sekarang yang di Irak. Karena Iran di zaman sekarang ini dulu itu sebenarnya namanya adalah apa? Irak. Jadi Iran itu sebenarnya Irak gitu namanya. Jadi fitnahnya dari sana semua. Masya Allah. Nah, ketika prinsip sunnah ini dijalankan, maka tidak ada prinsip sunnah kecuali adalah yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan prinsip sunnah indah ahli sunnah. Menurut ahli sunnah adalah berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Karena bukan hanya Khulafaur Rasyidun. Setelah zaman Khulafaur Rasyidun,
masih banyak sahabat. Ali bin Abi Thalib meninggal, wafat, dibunuh. Kemudian Hasan menjadi penggantinya. Setelah itu tidak lama, setengah tahun prosesnya. Sejak terbunuhnya Ali, akhirnya Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Di masa Muawiyah masih banyak sahabat. Sampai di masa putranya Muawiyah Yazid setelah 20 tahun. Yazid juga ketika menjadi penguasa masih ada sahabat. Masih ada para sahabat Rasulullah. Sehingga salah satu atau termasuk di antara yang terakhir wafat di antara sahabat Rasulullah, salah satunya adalah Anas bin Malik. Masih menangis zaman kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Masih ada sahabat. Itu zaman tabi'i, tapi sebagian kecil sahabat masih hidup. Di antaranya Anas bin Malik yang juga dihormati oleh Hajjaj bin Yusuf. Dihormati. Nah ini, karena itu Imam Ahmad menyebutkan berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah. Para sahabat, karena semua sahabat tidak ada satupun yang menjadi tokoh atau pencetus kesesatan, Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, tidak ada satupun sahabat Rasulullah. Sehingga ketika menyimpang dari apa yang telah diajarkan sahabat, dijalankan sahabat, maka disitulah kesesatan. Semua kesesatan yang ada di umat ini tidak ada satupun yang berasal dari sahabat. Subhanallah. Kalau anaknya sahabat mungkin, tapi kalau dari sahabat Rasulullah tidak ada. Tidak ada. Nah, insya Allah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini, dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah, semuanya itu adalah merupakan kebenaran. Semuanya adalah kebenaran. Subhanallah. Makanya mereka kaum Mu'tazilah yang mereka memiliki kekuatan paling besar di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka lah yang kemudian berusaha menanamkan akidah Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi makhluk yang Allah ciptakan. Jadi itu firman yang diciptakan oleh Allah, bukan firman Allah. Firman Allah itu bukan ciptaan Allah, tapi firman Allah. Apa itu firman? Firman itu perkataan, ucapan itu. Nah, tetapi kaum Mu'tazilah, apa sebenarnya di balik ucapan mereka, di balik keyakinan mereka Al-Quran itu makhluk? Ternyata di belakangnya ini sesuatu kebatilan yang luar biasa. Kalau makhluk, kedudukannya sama dengan yang lain. Bisa dia apa? Bisa dirubah, bisa dianulir, bisa dimodifikasi, dan bisa-bisa yang lainnya. Kalau firman Allah tidak bisa diotak-atik. Tapi kalau makhluk, ini syaitan lihainya menggoda, menyesatkan manusia dari sini. Kalau sudah makhluk, maka bisa saja digeser, bisa dirubah, bisa disesuaikan, bisa diganti, diotak-atik. La haula wala quwwata. Ini yang bahaya. Ini yang berbahaya. Kalau sudah Al-Quran itu dijadikan atau dianggap sebagai makhluk, ya sama dengan makhluk yang lain. Makanya ini berbahaya. Keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk, ini ujungnya atau muaranya itu adalah di situ. Muara yang berbahaya, yang mengerikan. Jadi sudah nggak bisa lagi digunakan sebagai landasan patokan kebenaran. Makanya mereka mengatakan kalau terjadi pertentangan Al-Quran
akal. Akal makhluk, Al-Quran makhluk, sama-sama makhluk. Paham sih kira-kira? Ya. Kan sama-sama makhluk, ya dia didahulukan akalnya. Nah, kalau seandainya Al-Quran itu firman Allah, mereka tidak bisa mengedepankan, lebih didahulukan akal. Ini firman Allah. Nah, firman Allah bisa dikalahkan dengan akal yang itu makhluk. Kalau sama-sama makhluk, nah ini masih bisa Pak? Nah, oh, akal lebih didahulukan. Kan sama makhluk. Sama-sama makhluk. Waliyadzubillah. Ini bahayanya. Makanya prinsip sunnah yang paling penting di sini. Itu apapun yang telah diajarkan, dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini dilaksanakan oleh para sahabat. Inilah yang menjadi prinsip mendasar dari sunnah. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Ya, silakan. Ya, safari dakwah atau kajian di hotel dan sebagainya. Dakwah apapun Rasulullah SAW mengundang di rumah. Ketika Rasulullah berada di mana? Di Makkah. Namanya dakwah di mana saja berada. Di warung kopi. Dakwah. Kalau bisa berdakwah di hotel, apa salahnya? Kalau saya kira-kira ya. Sehingga terkadang dakwah di masjid diusir-usir. Ya, ketika kemudian dakwah di hotel, dakwah di warung kopi. Ini kemana kajiannya? Oh, di masjid tidak boleh. Ya sudah, di warung kopi. Janjian di situ. Kan nggak sembunyi-sembunyi juga ya kan? Bisa langsung bisa. Namanya dakwah, safari dakwah, mau dikatakan safari dakwah. Itu istilah-istilah saja, tapi intinya apa? Dakwah. Safari itu kan artinya dari kata safar, itu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Artinya yang berdakwah ini dia safari, ya kan? Perjalanan safar dalam rangka dakwah, dalam rangka dakwah. Lah, nginapnya di mana? Nah, kalau sekarang dulu belum ada hotel, dulu pasang tenda, ya kan? Pasang tenda. Jadi apa? Itu hanyalah salah satu di antara cara atau metode. Tapi bukan kemudian dibatasi. Dakwah itu hanya di masjid, kajiannya di masjid. Memang masjid adalah tempat terbaik, tapi bukan satu-satunya tempat berdakwah. Berdakwah itu di mana saja. Kalau yang penting kontennya, isinya. Isinya. Ini mau isinya adalah akidah. Isinya adalah fikih. Kemudian diadakan apa? Perkemahan dakwah. Boleh nggak? Ya boleh saja. Lu kan kajian kok nggak di masjid? Masjid itu memang salah satu tempat terbaik, tapi bukan satu-satunya. Sehingga hukumnya apa? Yang halal boleh saja, boleh saja. Nah, setelah itu mereka kemudian dibina, diasuh, kemudian setelah didakwahi berhasil, mereka kemudian jatuh cinta dengan dakwah ini, maka mereka akan datang ke masjid. Jadi bukan dijadikan sebagai tempat rutinitas di hotel misalnya. Kecuali kalau di hotel itu ada masjidnya. Boleh nggak dakwah atau kajian di masjid yang ada di dalam hotel? Ya boleh saja. Boleh saja. Mau berkemah, mau bertenda, kemudian di hotel, misalnya di
di bandara, misalkan di hall-nya, misalkan di aula, dan seterusnya. Itu masalah tempat silakan. Ya, waktu walimah, ya kan? Walimah, kemudian dia adakan ceramah, dan seterusnya. Yang penting itu adalah apa? Isinya, kontennya benar. Dan caranya tidak menyalahi. Nah, Rasulullah SAW menjalankan. Rasulullah undang makan di rumah. Kenapa nggak di Masjidil Haram? Ya kan? Mau musimnya haji, ya kan? Kenapa nggak di Masjidil Haram? Karena namanya berdakwah di mana saja yang memungkinkan. Ya, di wadi, di lembah, di nadi. Ya, Rasulullah mendatangi klub atau mendatangi tempat perkumpulan kaum bangsa Arab pada waktu itu. Dan jika itu yang dimaksudkan, maka tidak mengapa. Allah Ta'ala. Ya, ya. Gimana? Awalnya. Ada pernyataan di sosmed. Ya. Tidak ada perintah. Oh ya, sholat yang waktu. Dan ini banyak bermunculan sekarang ini. Ini fitnah dan juga merupakan salah satu sumber kesesatan. Bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Tidak ada perintah sholat 5 waktu. Berarti apa? Dan ini mulai banyak yang menyebabkan syubhat. Dan ini sebenarnya adalah rentetan yang sudah lama. Kaum Mu'tazilah. Mereka intinya apa? Pokoknya kalau nggak ada di dalam Al-Quran, berarti nggak ada kewajiban. Subhanallah. Nggak ada kewajiban. Artinya, sholat 5 waktu berarti apa? Karena nggak ada dalam Al-Quran. Ada nggak kira-kira dalam Al-Quran? Ada nggak kira-kira? Nah inilah. Ketika seseorang tidak memahami agama ini dengan tuntunan dari para sahabat, kembali kepada ini. Tuntunan dari para sahabat. Kalau disebutkan tidak ada di dalam Al-Quran, ini ada sebagian orang bertanya kepada seorang sahabat Rasulullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Dan para sahabat ketika ditanya tidak ada dalam Al-Quran ini, maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud ada. Ini ada seorang wanita datang kepada Ibnu Mas'ud untuk bertanya. Nggak ada dalam Al-Quran, saya cari dari awal sampai akhir nggak ketemu. Masalah yang dia katakan. Jadi, maka kata Ibnu Mas'ud, kalau memang kamu baca detail, kamu paham, kamu akan dapati. Anak Anda dibaca, sudah saya baca ini sampai dari awal sampai akhir. Kata Ibnu Mas'ud, di dalam Al-Quran itu ada apa? Firman Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasul, maka ambil. Wa ma nahakum, dan yang dilarang tinggalkan. Ini perintah Allah. Taati Allah, taati Rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang seperti itu. Perintah untuk taat kepada Rasul, mengambil seluruh yang dibawa Rasul. Al-Quran itu adalah dibawa oleh Rasulullah. Al-Quran dibawa Rasulullah. Seandainya bukan karena Rasulullah, kita nggak bisa mengetahui, mendapatkan Al-Quran. Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran kepada kita. Dari mana kita tahu itu Al-Quran? Dari Rasulullah. Rasulullah juga yang menyampaikan Al-Quran. Masa kita percaya ini Al-Quran, yang itu juga Rasulullah yang membawa. Kalau bukan Al-Quran, kita nggak percaya.
Kita tidak menerima. Yang membawa satu Rasulullah. Al-Quran juga Rasulullah yang membawa. Hadis itu juga Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri yang menyampaikan bahwa aku diberi Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersama. Yang semisal Al-Quran bersamanya. Nih, subhanallah. Nah, siapa yang mengetahui makna aqimus shalah, tegakkan sholat? Tegakkan sholat. Siapa yang memahami, yang paling paham dengan makna ayat ini? Tegakkan sholat. Rasulullah SAW. Kata Allah, hafidhu ala sholatil wusta, ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah, peliharalah sholat dan sholat wusta, sholat di tengah. Kumulillahi qanitin, berdirilah qanitin. Nah, di dalam ayat ini disebutkan jagalah sholat. Dan yang dimaksudkan, yang difahami oleh Rasulullah, para sahabat Rasulullah, maksudnya adalah sholat yang diwajibkan. Ditambah sholatul wusta, sholat asar. Rasulullah sendiri yang menyebut. Dan semua makna dalam Al-Quran ini semuanya dibawa atau dijelaskan oleh Rasulullah. Ini dijelaskan oleh Rasulullah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami turunkan dzikra Al-Quran agar engkau jelaskan. Penjelasannya dari Rasulullah. Rasulullah menjelaskan sholat 5 waktu. Yang itu diperintahkan kepada Rasulullah secara langsung. Sehingga Rasulullah ketika mendapatkan sholat 5 waktu itu, ini lebih tinggi daripada seluruh Al-Quran. Al-Quran 30 juz itu melewati malaikat Jibril. Tetapi sholat 5 waktu langsung dari Allah. Perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah. Dan ijma' para sahabat, para ulama, tidak ada perselisihan. Zaman dulu nggak ada namanya orang menanyakan, ini sholat 5 waktu nggak dalam Al-Quran. Nggak ada yang menanyakan. Baru orang belakangan saja yang sangat bodoh ini tidak tahu sejarah Islam dan tidak tahu bagaimana ajaran Islam ini datang. Ini kemudian mempertanyakan, dalam Al-Quran kok nggak ada? Kamu tahu dari mana Al-Quran? Yang membawa siapa Al-Quran? Rasulullah SAW. Rasulullah yang menyampaikan sholat 5 waktu. Rasulullah juga yang membawa Al-Quran. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau yang sudah seperti ini, berarti ini dari mendasar, dari hal yang mendasar. Ini orang yang sudah tidak paham dengan Islam. Orang yang mempertanyakan nggak ada sholat 5 waktu, sehingga apa? Kesimpulannya orang yang memahami, kalau gitu ya nggak ada sholat 5 waktu. Akhirnya ujungnya apa? Maka kita tanya saja. Iya, baik. Nggak ada sholat duhur, sholat asar, nggak disebut dalam Al-Quran. Nggak ada sholat disebut. Maka kita tanya, kamu sholat nggak? Ini yang mengatakan siapa? Orang Muslim atau non Muslim? Kalau kamu Muslim, kamu Muslim. Sholat 5 waktu enggak? Kalau dia mengatakan sholat 5 waktu, lah kamu ngapain sholat? Nggak ada dalam Al-Quran. Tahu sedikit kira-kira. Kamu berkeyakinan apa dengan sholat 5 waktu? Wajib atau tidak? Lah kamu mengatakan wajib dari mana? Kamu mengatakan wajib dari Rasulullah, dari hadis. Apa masalahnya ketika tidak disebut nama-nama sholat 5 waktu? Jumlah rakaatnya. Ada nggak kamu takbiratul ihram sampai salam? Kamu sholat ini dengan caranya siapa? Nah itu. Maka yang ditanya itu adalah orang yang menyatakan di dalam Al-Quran nggak ada sholat 5 waktu. Maksudmu apa ya? Kalau pernyataan sekedar pernyataan ya, memang tidak disebutkan sholat 5 waktu dalam Al-Quran, memang tidak. Tapi tujuan mengatakan itu yang penting. Ya, muaranya apa? Nah, kita tanya adalah apa?
Apa muaranya dari pernyataan? Ya, mungkin demikian. Silakan. Kalau wanita yang mau sekolah, satu ujung kakinya kelihatan, tapi itu ditutupi dengan kaos kaki. Iya, tentang memakai kaos kaki bagi wanita ketika sholat sampai kelihatan dan sebagainya. Yang rajin bahwa ini sah selama dia sudah berusaha untuk menutupinya. Berbeda kalau seandainya dia pakai stocking, dia terlihat sholat pakai stocking atau pakai celana membungkus aurat. Paham sini kira-kira? Kalau sekedar terlihat sedikit karena ketika sholat dia kemudian sudah berusaha menutupnya. Dia memakai apa? Memakai kaos kaki. Tapi kalau dia sengaja bukan hanya kaos kaki tapi stocking sampai apa? Sampai atas. Kemudian kerudung ketat, ya kan? Sholat memakai apa? Memakai kerudung, pakai baju renang misalnya, baju renang perempuannya. Semuanya terbungkus tapi mencetak tubuhnya. Maka ini termasuk dalam hadis yang disebut Rasulullah kasiyatun ariyah, berpakaian tapi apa? Telanjang. Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Jadi perlu diperinci tentang masalah ini. Ketika tersingkat atau terlihat sedikit tentang tadi memakai kaos kaki, tapi kemudian terlihat, maka ini adalah sesuatu yang maafu atau yang dimaafkan. Apabila memang bukan disengaja untuk apa? Menampakkan, jadi cuma pakai celana jeans, terus pakai kaos kaki, atau bahkan pakai apa? Pas stocking ini, ya stocking. Warnanya misalkan warna hitam, atau bahkan mungkin warnanya disesuaikan dengan kulit, sehingga seperti apa? Seperti nggak pakai pakaian. Jadi mencetak tubuhnya. Maka laki maupun wanita yang seperti itu maka tidak sah sholat karena belum menutup aurat. Tidak menutup aurat, membungkus aurat. Tahu sini kira-kira ya. Baik, Allah Taala. Sudah, insya Allah sampai di sini kita akhiri dan semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.